Matur nuwun Cak Marsam Hidayat ingkang sampun kepareng nyerat hasilipun keluyuran nyusun gending Jula-juli, dan terutama begini, untuk arek-arek Jawa Timur, kidungan itu rasanya tidak asing lagi, bahkan itu lewat bergurau kelakar teman Joko karo Joko, Joko karo perawan, perawan karo perawan, rondo karo rondo, dudo karo dudo, semuanya dengan melalui parian. Nah, rupanya parian ini menjadi tren pada zaman Prabu Kertanagara. Itu sudah diawali oleh Prabu Kertanagara menyusun syair yang disebut kidung. Nah, ternyata kidung di sana itu masih ada bahasa-bahasa Kawi, gunanya untuk merefleksikan kehidupan yang lampau. Nah, sekarang buku kidungan ini sangat berguna sekali untuk peradaban-peradaban orang yang membina kesenian. Misalnya di luar ludruk itu sendiri butuh penari ngremo, selalu butuh bahan-bahan kidungan. Di samping Cak Kartolo, Cak Marsam ini juga ada yang mengatakan iki podo karo Markeso milenial. Jadi, nah, ini satu ungkapan bagi teman-teman Cak Marsam bahwa di papan selalu kepingin menampilkan suatu kidungan. Nah, orang yang mempunyai kegiatan terus-menerus semacam begitu, dia itu di samping pernah mengalami kegelisahan di dalam kehidupan berkesenian, tetapi juga lama-lama akhirnya dia menemukan satu bentuk sumbangsih untuk ludruk itu sendiri, untuk penari ngremo, beskalan, dan lain-lain. Karena Cak Marsam ini mempunyai pengalaman yang menarik, sekitar tahun 2000-an begitu ya, Cak Marsam pergi ke mana, Arab ya, Arab Saudi 98 ya, dan itu kenang-kenangan Cak Marsam masih jadi jam bandul itu masih ada pada Padepokan Seni Mangundarma, bahwa ternyata sekian lama tidak berjumpa, lalu teko maneh ojo lali waktu, seperti itu. Jadi waktu itu selalu untuk berkarya. Nah, di dalam buku ini sudah banyak memberikan catatan-catatan bagi pergaulan muda-mudi, jangan sampai larut-larut terjadi yang tidak diinginkan, dan selalu berakhir dengan suatu perkawinan dan sebagainya. Lalu kemudian juga sindiran-sindiran bahwa ini amat penting. Misalnya urip iku kudu nguripi lingkungan. Jadi wong urip iki diuripi karo lingkungane. Ojo gegeran karo bojone, karo anak putune, karo tangga kanan kiwane sadurunge ana apa-apa, sedulure sing ado-ado iku diwenehi roh dhisik, iku tangga-tanggane. Jadi ini adalah teori-teori kegotong royongan yang diwariskan oleh leluhur kita yang sangat ampuh sekali untuk mengatasi sehari-hari. Saura-urane bau suku itu segera untuk bisa diatasi. Tapi ini adalah kejadian di desa. Entah kalau kejadian di desa, di kota yang sudah perumahan-perumahan itu sangat majemuk, dan dikejar waktu juga tidak sempat lagi sosialisasi, ketemu nek Agustus, nek wayahe suro, nek wayahe acara-acara tertentu. Lalu kemudian juga kidungan
ini di sisi yang lain memberikan kontribusi merupakan ciri arek-arek Jawa Wetan, arek-arek Jawa Timuran. Jadi arek-arek Jawa Timuran itu adalah identik dengan vokal kidungan ini. Titik-titik ya mesti parian, itu ciri A-nya, parian. Sehingga banyak sekali parian-parian itu sing bisa menyenangkan hati. Misalnya awan-awan kok nyumet templek, njupuk kadoan arep digawa. Dadi perawan sing betah melek, cek oleh jodohan brengose dawa. Jadi tujuannya itu untuk berkelakar. Itu juga orang-orang dahulu selalu dengan media komunikasinya itu dengan guyonan melalui kidungan-kidungan itu. Misalnya nang Malang tuku bakso bunder-bunder ketok pentole, dadi wong lanang ora duwe bojo turu mulungker ketok baksone. Jadi hal-hal yang sangat mengembirakan kidungan itu. Jadi juga ada, tapi juga untuk sindiran kaum muda, mengingatkan kaum muda pada waktu muda itu jangan enak-enak mencari ilmu pengetahuan dan sebagainya, karena untuk bekal masa tua. Ini satu contoh syair kidungan isen-isen. Kodong jarak ombo-ombo kintir kali ndang tututono, ngajar awak mumpung sik muda senenge ati ndang turutono. Turi-turi ojo dikulup ketumbar lugur ndek lemah, dituturi gak gelem manut diumbar gak sobo omah. Hal-hal semacam begian suatu kejadian-kejadian sosial nek dituturi cangkem kadang-kadang anak-anak muda itu menjadi permasalahan, tapi pitutur-pitutur ini disiratkan dengan suatu kidungan. Itu adalah cara-cara Cak Marsan untuk menyapa sosialnya. Dan ini perlu ada suatu ilmu antologi untuk menyusun kata-kata yang menjadi syair, dan syair itu nek dirungokno ya kepenak, bagi orang yang mendengarkan pun juga tidak terasa terganggu. Nah, kidungan ini adalah merupakan puisi lirik yang bersajak apa AA atau AI AU atau dan lain sebagainya. Tapi juga ada kidungan yang bebas. Iki wis jamane reformasi, nyambut gawe apa ayo sing ati-ati. Ojo nganti tumindak korupsi, salah-salah ditangkep bapak polisi. Saaken bojone ning omah gak ono sing diboi. Jadi artinya mengingatkan tetapi dengan gurau sehingga tidak tegang pikiran ini. Jadi inilah tujuan-tujuan Cak Markeso ini adalah dulu menjajakan ketika Ludruk sepi, dia itu keliling kemana-mana sehingga terus orang ngurus berekspresi terus. Nah, ada suatu penyakit sebenarnya yang namanya penyakit psikologi. Kalau di dalam kancah berkesenian itu terus menerus, ini adalah dalam rangka untuk menebalkan konsep mental seseorang untuk tanggap dengan gejala-gejala fenomena zaman. Sekarang zamannya zaman virus corona
semua orang mempunyai kengerian yang luar biasa. Lalu kemudian kita bagaimana menangani tentang sikap sebagai seorang seniman. Ada suatu gejala kejiwaan, kalau kita tidak berbuat sesuatu, misalnya nggak ono tanggapan, itu bagaimana caranya dia untuk memperkuat proses sebelum menuju tanggapan itu ditanggap, sehingga kita selalu siap, siap kapanpun, dimanapun, dadak yang kayak apa, kita sudah mempunyai vocabulary, banyak-banyak perbendaharaan, terutama masalah kidungan. Nah, ketika zaman 2,5 tahun itu kita merasa semuanya itu lelap dan tidak ada berita tentang kidung, tidak ada parian lagi, tidak ada ludruk, tidak ada wayang kulit, tidak ada gelar jaran kepang biasanya yang menjadi idola rakyat kecil. Apa yang terjadi? Nah, bagi warga masyarakatnya, karena kehimpit tekanan masalah ekonomi, dan ini membahayakan sekali untuk laku perbuatan pemuda kita. Jangan sampai frustasi. Nah, bagi sang seniman, apabila ini nanti terlalu lama, berlarut-larut, dan tidak ada ujung pangkalnya, ada suatu stagnase di dalam proses kreatif itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah kegangguan jiwa, kegelisahan jiwa. Ya, kalau sudah kejiwaannya itu ruwet, terganggu, mau mengeluarkan ekspresi selanjutnya berkesenian juga agak sulit. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mencari suatu ojo nganti mandek adanya teknologi misalnya. Ya, suatu contoh, Cak Marsam ini sekarang membuat kebiasaan keluyuran, belusuan, lalu apa saja direkam, apa saja ditampung, sehingga nggak sadar bahwa ini adalah kamus berjalan. Ya, inilah kitab teles dari kita mencari itu di tengah-tengah masyarakat, problem langsung. Bukan hanya teori fiktif, tapi adalah fakta. Nah, salah satu ungkapan yang bisa dilakukan oleh Cak Marsam adalah itu. Nah, lalu saya kepingin bertanya kepada Cak Marsam, apa sih sebenarnya ketertarikan sehingga menggeliat akhirnya jadi teman-teman kepingin mewujudkan buku sampean ini? Kan intinya begini, bahwa ludruk harus perlu dilestarikan ya. Ya. Jadi memahami sekarang itu ludruk, teman-teman seniman ludruk itu sudah banyak yang tua. Kalau gak ada anak muda yang mau ngeludruk, jadi nanti akhirnya pelestarian itu akan terganggu. Makanya dengan ngidung di mana-mana, intinya ya cuman menggugah mengenalkan bahwa iya. ini loh kidungan Jogja. Iya. Karena kalau anak-anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur nggak bisa ngeludruk, nggak bisa ngidung jula-juli, siapa yang perlu salahkan? Saya yang salah. Dari senimannya ya. Jadi memang ada suatu bahwa wong ini seneng memakan santen ya, tapi moh nandur kelopone seperti itu kan. Nah, ada geliat itu ya. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan spirit para remaja supaya minimal dikenalkan melalui syair-syair lagu itu. Dan terutama memang amat menarik karena apa? Sense of beauty penonton awam sebelum pertunjukan dimulai itu dirangsang dengan bunyi-bunyian.
Nah, bunyi-bunyian menarik itulah lama-lama memberikan kesempurnaan inderanya penonton itu untuk menikmati awal dari pertunjukan sampai akhir. Ini adalah terapi psikologi dari nenek moyang kita luar biasa. Di sisi yang lain memberikan kesempatan para pemain di balik layar ini untuk mempersiapkan dia nanti akan berperan sebagai apa gitu. Karena pendengaran kita ini saya baru menemukan begini di dalam topeng. Orang menari topeng, saya baru menemukan begini di dalam topeng. Orang menari topeng, itu mesti mripate ditutupi ya. Terus ndelok teko opo. Lalu irungnya yang biasanya untuk mencium, gondo atau bernafas ditutupi. Lah, untuk merasakan 100% tentang tariane itu engko ya apa, musiknya itu bagaimana, itu dari mana. Nah, mulutnya juga tidak boleh berbicara. Wong ora leh ngomong, ini juga salah satu mempengaruhi kestabilan tubuh. Wong poso gak ngomong sedino. Ini adalah indera-indera kita. Ini juga menjadi tidak bekerja dengan baik, akan menjadi kelambanan. Lalu nenek moyang kita itu kebiasaannya gini, ojo nakal-nakal, tak ciwir kupingmu. Loh, saya mencoba mencari apa yang di dalam telinga itu. Kok bisa anak nakal bisa tidak nakal karena dari telinga. Jebule seni pertunjukan kita itu sudah mempelajari itu. Yang namanya kuping iki ditaleni karo sumping. Jadi dijerat sumping. Artinya bertopeng tidak perlu lagi dengan melihat mata, tidak dengan nafas telinga, tidak perlu ucapan, yang perlu hanya mendengar. Nah, oleh karena itu saya juga cross-check bahwa seniman-seniman tua, umumnya Pak Samud, Pak Tirtonoto, mengajari tarian itu dengan merem. Dengan merem. Jadi secara nggak sadar, oh seakan-akan dia bertopeng. Seakan-akan dia bertopeng, sehingga saya menemukan teori rasa di situ. Ngrungokno iku luwih penting. Contohnya, nuwun sewu, almarhum Mbah Rasimun, tokoh penari Gunung Sari dari desa Glagadowo. Nek dijak omong-omongan biasa itu ya nggak dengar. Tapi kenapa? Nek wis nggawe topeng, wis ana gamelan, dalange sak ngomongnya tangane ngerti. Lah dari mana? Mari ngono terus penari tuwek-tuwek, kok gak pernah tabrakan. Nah, ini berpikir dengan apa mau topengnya sak mono? Oh, ternyata dengan indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini adalah bisa menuntun pemain itu sendiri untuk melakukan dengan cara yang benar. Nah, hitungan juga begitu. Tidak perlu orang-orang itu melihat siapa yang hitung, terutama sekarang ada zaman teknologi maya ya, didengarkan. Jadi saya menghimbau pada kaum remaja, latihlah pendengaran kamu dengan estetika sastra lirik. Betul, karena musik ini bisa mendekspresi mental yang sedang kalut atau sedang gembira dan sebagainya. Benar-benar bisa menuntun kejiwaan. Jadi yang penting terus seperti itu, bahwa pentingnya didokumentasikan. Oh ya. Terus anak-anak, terutama anak-anak mahasiswa
tanpa pelajar kan. Iya. Jadi buku tentang Kidungan Cak Marsam ini amat berharga. Yang pertama memberikan kepustakaan ya. Nggih. Para ilmuwan sudah menerima tentang beberapa syair-syair. Lalu yang kedua, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, guru-guru sekolah ini membutuhkan ini. Karena anak-anak itu terutama yang dari desa akan dekat sekali dengan ludruk. Karena ludruk sudah, karena masa pandemi tidak ada ludruk, guru ini lalu ayo rek belajar ngidung. Kidungan itu apa? Kidungan ya padha ae mek menyanyi. Lek menyanyi iku diiringi nganggo musik diatonis, nek ngidung iki nganggo larase pentatonik. Laras slendro, padet limo. Tapi juga ada yang saptatonik. Nah, lalu kidungan diperlukan juga pada adegan limbuan dan goro-goro pada seorang dalang. Sak suwene ini Jawa Timur iku wis gendeng macem-macem. Nek jula-juli durung metu koyo ora klop. Nah, karena kidungan ini adalah gendengnya disebut jula-juli atau pangkur Surabayaan. Lalu di samping anak sekolah itu mengenal kidungan, ditingkatkan lagi nanggone maca pacan, ditingkatkan lagi ke gending-gending agung dan sebagainya. Lalu praktek di dunia pengerawit. Dengan tutup kalian. Orang kidungan juga kenal tahu nih buku juga. Nah, iya ya. Pentingnya buku ini. Nah, pentingnya buku ini lagi juga alat suatu komunikasi seduluran antara seniman ke seniman, lalu antara seniman dengan yang diajak berdialog adalah masyarakat. Jadi ada suatu pengalaman Cak Marsam di Arab Saudi. Di Arab jadi supir pribadi, kerja isuk laute bengi. Praing lodruk leren mulang tari. Nang Arab golek tentreme ati. Di Arab oleh 6 bulan akeh konco aku tambah kerasan. Luweh pas nompo bayaran nyekel duit real senengku gak karuan. Setahun di Arab Saudi wis iso nyaur sapine Mbok Siti. Duit tak kirim nang Gondang Legi gawe emak karo sekolahe Sari. Dan ini di samping perjalanan kehidupan, cara untuk mengungkapkan kepada orang lain adalah merupakan suatu beban ngajari tanggung jawab tentang kepada anak-anak. Ya, ini adalah luar biasa. Kemudian juga dibutuhkan juga kepada waktu dalang-dalang moco. Jadi sak suwene moco lalu ada senggaan-senggaan dan parian-parian ini. Nah, besok tanggal 21 ini saya bawa kentean parian aku nggak buku. Ya, oke. Saya kira adalah selamat atas keluarnya buku Kidungan Keluyuran Cak Marsam Hidayat. Semoga amal dan pikiran yang ini bisa nanti menjadi banyak peniru Cak Marsam. Nah, itulah harapan kami. Matur nuwun, selamat.